Halo semua, ketemu lagi sama kita Eagle Kids. Yuk kita satu sama-sama yuk. Kita sembah Tuhan sama-sama hari ini. Let's pray and close your eyes. Tutup matanya, lipat tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami mau mengalami Tuhan di tempat kami berada saat ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
Kau Yesus yang kami cinta, Kau Yesus yang kami rindukan, Kau Yesus yang kami perlukan. Yesus. Taruh kedua tangan di hati. Dengan rasa cinta yang dalam akan Tuhan Yesus, katakan bersama-sama. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Engkau Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Engkau Allah yang suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Benar Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Kami suka dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami suka menyembah-Mu. Kami suka untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman, lewat Alkitab yang kami akan baca. Ini adalah surat cinta Tuhan buat setiap kami. Buat kami mengerti isi hati Tuhan. Buat kami menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis. Kami rindu Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, sukacita ya bisa memuji menyembah Tuhan sama-sama di saat teduh seperti ini. Kita buka sama-sama Alkitabnya. Kita baca di kitab Kolose 3
ayat yang ke-18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25, judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat-ayat yang kita baca ini akan menunjukkan bagaimana hubungan antara keluarga, ya. Kita baca sama-sama dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi itu dari ayat 18 ada hai istri, 19 hai suami, hai anak, hai bapak, bahkan hai hamba-hamba, menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga kita di rumah. Kalau kita adalah anak, maka pesan ayat 20 itu bagian kita. Ada bagian papa mama sebagai suami istri, ada bagian papa mama sebagai orang tua juga. Yang pastinya kita bisa punya sukacita nih, bahwa hubungan kita dengan keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan menuliskan pesan-pesan kepada papa mama harus bagaimana, kepada kita anak-anak juga harus bagaimana. Bagian kita adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan sebagai anak, yaitu di sini mentaati papa mama dalam segala hal, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan ya, itu indah di mata Tuhan. Dan yang kedua dikatakan begini tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau dikatakan kita selalu ya berusaha untuk lakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, ternyata itu bukan hanya di sekolah atau dalam pelayanan, waktu kita ketemu orang di luar rumah, tapi Tuhan juga ingin supaya kita juga memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik juga kepada orang-orang di rumah, yaitu keluarga kita. Dengan cara apa? Misalnya nih, kita menjawab dengan sopan. Kalau papa mama mungkin minta kita lakukan sesuatu atau ingatkan kita, walaupun kadang kita kesel ya kalau diingatkan, tetap ingat bahwa kita juga harus memberikan yang terbaik kepada papa mama. Kalau kita nih, kalau sama guru kita bisa ngomong dengan sopan, kepada teman kita juga bisa ngomong dengan baik, maka kepada papa mama di rumah, kepada kakak adik di rumah, kita juga bisa berbicara dengan baik juga kepada mereka. Tidak dengan teriak-teriak gitu ya, tetap dengan menghormati dan bersikap sopan juga kepada mereka. Dan kita melakukannya karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Ingat gak ada sebuah ayat yang berkata begini, yang Efesus itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah orang tuamu karena ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Upah dari Tuhan ketika kita berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita adalah kita berbahagia dan panjang umur. Itu hanya dari Tuhan. Karena itu waktu kita sayang sama keluarga kita, mengasihi mereka, menunjukkan kasih dan memberikan yang terbaik kepada anggota keluarga kita, Tuhan yang akan memberi upah. Bagaimana selanjutnya kalau misalnya ternyata keluarga kita yang tidak melakukan bagiannya? Kak, mungkin papa mama gak lakukan firman Tuhan ini kak, bahkan kakak atau adikku juga gak lakukan ini kak. Jangan khawatir, siapa yang berbuat kesalahan, firman Tuhan katakan di ayat yang terakhir tadi, ia akan menanggung kesalahannya. Tentu kita sedih ya, jangan sampai keluarga kita
mengalami hal yang gak baik karena kesalahan mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika keluarga kita melakukan kesalahan? Yang pertama, jangan ditiru ya. Kalau kita lihat ada hal yang gak baik, oh Koko sukanya teriak-teriak, atau mungkin papa mama bisa melakukan kesalahan. Yang pertama, jangan ditiru. Kalau ada hal yang baik kita tiru, hal yang salah kita tidak tiru. Tapi yang kedua yang terutama adalah bawa mereka di dalam doa. Doakan anggota keluarga kita. Kalau misalnya ada di antara mereka yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus juga, belum hidup seperti apa yang Tuhan Yesus senang, kita bawa mereka di dalam doa kita. Ya, terutama kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin papa belum mau ke gereja, atau mama belum mau ke gereja, atau opa oma. Nanti sebentar lagi akan ada KKR ya, KKR untuk anak-anak. Itu adalah kesempatan. Mulai sekarang doakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga kita. Nanti waktu KKR, ajak mereka untuk ikut KKR sama-sama. Kan kali ini KKR-nya online, jadi bisa di rumah aja. Ajak mereka untuk ikut KKR sama-sama supaya mereka juga dengar pesan firman Tuhan. Hidup mereka juga diberikan kepada Tuhan Yesus, hidup mereka juga diubahkan. Mau ya? Kita hari ini akan dedikasikan, sebentar lagi kita akan berdoa. Kakak-kakak juga akan arahkan tangan ke depan ya. Kita akan sama-sama berdoa untuk keluarga kalian. Ada permohonan doa yang sudah masuk beberapa minggu ini. Ada yang berdoa supaya keluarganya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan Kak Pau-Pau, ini waktunya, sekarang waktunya. Keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, lewat KKR, lewat doa-doa kamu, doa-doa kita bersama, keluargamu akan diselamatkan juga. Ya, ada juga yang mau berdoa untuk keluarganya yang sakit, nanti kita doa sama-sama. Amin. Yuk kita tutup mata, kita bersatu hati di dalam doa. Kinda bayaranda batakanda bayarada bakanda bayarana maka. Kindi bianda bakanda bayara maka. Tuhan, hari ini kami sepakat, kakak-kakak Eagle Kids sepakat dengan setiap anak-anak peserta saat teduh, keluarga besar saat teduh. Tuhan, kami sepakat berdoa memberkati setiap keluarga. Amin. Yang pertama ya Tuhan, kami minta kalau ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya masih mendukakan hati Tuhan Yesus, yang masih merokok, yang masih marah-marah, yang masih suka ngomong kasar, yang masih belum mau ke gereja, Tuhan kami sepakat saat ini, kami minta keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Untuk anggota keluarga kami, apakah itu papa, mama, opa, oma, kakak maupun adik, Tuhan kami sepakat, kami katakan keselamatan untuk kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima, beri kami keberanian. Kalau sebentar lagi ada KKR, kami mau ajak seisi keluarga kami untuk ikut KKR sama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sepakat, kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, ada anak yang sedih karena papa mamanya kena COVID harus berpisah. Tuhan, saat ini kami minta sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Percepat kesembuhan papa mamanya supaya segera berkumpul kembali. Kalau ada anak-anak yang kena COVID juga kami minta Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga keluarga bisa segera berkumpul kembali Tuhan. Memuji menyembah Tuhan bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada keluarga yang kesulitan keuangan, Tuhan berikan pekerjaan untuk papa mereka, berikan pendapatan tambahan Tuhan untuk usaha dari papa dan mama mereka. Tuhan cukupkan bukan hanya biaya untuk hidup sehari-hari, tapi juga untuk anak-anak bisa sekolah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih semua doa ini ya Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Engkau Tuhan atas kami, Engkau Tuhan atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat percaya bahwa setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau kalian ada permohonan doa lagi, bisa isi link di bawah ini ya. Dan kita itu pingin banget loh ketemu kalian di Connect Group. Pastikan kalian juga mendaftar, linknya di bawah ini ya. Oke deh, kita ketemu Jumat depan semuanya. See you. God bless you. God bless you.